Seorang pria berinisial SL ditangkap aparat kepolisian Polres Sampang, Madura lantaran telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang mengalami gangguan mental. Pelaku merupakan identitasnya ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian dan informasinya juga kejadian ini terjadi di saat ia mencari burung di dekat rumah korban. Pria berumur 45 tahun ini kemudian membawa korban dan melakukan tindakan pelecehan seksual di rumah pelaku. Pelaku ini informasinya yang disampaikan pihak kepolisian sudah menduda selama 10 tahun. Akhirnya kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan motifnya apa, kemudian sudah berlangsung berapa lama kejadian ini dan bagaimana terungkapnya. Itu yang menjadi pertanyaan publik ya, Via? Miris, Fit, ya. Terlepas pemuka agama memang seharusnya kita hormati begitu. Tapi kalau misalnya pemuka agama tersebut atau siapapun yang melakukan aksi kejahatan, terutama kepada mereka-mereka yang maksud kami korbannya begitu, yang seharusnya kita lindungi, kita sayangi begitu, kita kecam, kita sepakat ya pengakuan pengecaman terhadap aksi tersebut dan kita minta aparat kepolisian untuk menghukum seberat-beratnya. Oke. Ini sudah bersama kita pagi ini ada Ajun Komisaris Polisi Sudaryanto selaku Kasat Reskrim Polres Sampang yang berhasil membekuk pelaku kabarnya hingga ke kawasan Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Bapak, Mbak Gina, salam sehat selalu. Ya, Pak Kasat, ini pelaku sudah ditangkap, diamankan di kawasan Bekasi kabarnya? Alhamdulillah, atas kerjasama rekan-rekan dan juga dari Resmob Metro Bekasi sudah berhasil diamankan pada hari 2 hari yang lalu, hari Sabtu itu baru kita jemput ke sana oleh rekan-rekan kita. Kalau sehari-harinya pelaku ini apa aktivitasnya di Sampang, Madura? Untuk sehari-harinya, ya kami sampaikan bahwa si SL ini memang nggak punya kerjaan yang menetap. Dan kebetulan dia memang di masyarakat, artinya tidak punya keluarga. Istrinya sudah cerai 10 tahun yang lalu. Dan dia juga udah enggak ngaji, karena itu kan ustadz, tapi bukan lah ustadz, cuma pernah ngajar aja 2-3 tahun yang lalu. Sehingga enggak ada kegiatan. Ya, lantas motifnya pelaku melakukan hal ini seperti apa Pak? Hasil perkembangan penyelidikan? Hasil penyelidikan kami bahwa memang pelaku ini karena memang ya secara logika karena dia sudah tidak ada pendamping hidup atau istrinya sudah 10 tahun yang lalu enggak bersama istrinya. Yang keduanya dia sering melihat anak ini, kebetulan anak ini adanya keterbelakangan mental. Dia tidak bisa bicara jelas. Mungkin karena sering melihat, terus ada pikiran jelek, menimbulkan dia punya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Pak Kasat, apakah dalam kesehariannya Pak, aktivitas sebagai sosok yang memberikan pengajaran, ya, terutama mungkin agama pada masyarakat ini hanya dalih semata Pak? Karena kan kalau kita ketahui ya sosok atau seseorang yang mendalami ilmu agama tentu jauh lah ya, tidak mungkin melakukan hal-hal keji seperti itu. Betul sekali. Memang kami sebelum kami melakukan upaya paksa itu kami sempat mendengar bahwa pelaku adalah seorang ustadz. Kami itu pikirnya ustadz kok punya kelakuan seperti itu, kayaknya bukan. Nah, setelah kemarin berhasil kami amankan, tentunya kita bisa melihat bahwa memang menurut kami, saya sendiri selaku yang melakukan pemeriksaan waktu itu bukan ustadz. Karena dia memang mengakui bahwa 3 tahun yang lalu pernah ikut teman-temannya ngajar anak-anak kecil di kampungnya. Bukan formal, tapi dia di musola tempat tinggal di pelaku maupun korban. Jadi bukan ustadz lah, cuma bahasa mereka. Oke, karena sudah 3 tahun yang lalu ya, sementara sekarang ini bisa dikatakan jobless ya Pak ya. Nah, tapi begini Pak Kasat, sebetulnya kejadian ini sudah berlangsung berapa lama sih sampai akhirnya kemudian terungkap? Itu kejadiannya tanggal 30 Agustus Mbak Dina. Jadi sekitar pukul 11, pelaku ini kebetulan tetanggaan dengan korban. Dia lewat di situ, keluarganya tidak ada. Kemudian anak itu sendirian di situ, akhirnya si pelaku itu masuk rumahnya,
mungkin karena dia keterbelakangan mental itu sehingga ada upaya paksa sedikit. Tapi pengakuannya enggak, cuman dia begitu lihat anak itu dia masuk, nggak ada orang sepi, terus ya mohon maaf bajunya dibuka, terus terjadilah peristiwa tersebut. Saya tidak menginginkan sebetulnya ada penambahan jumlah, tapi dari penelusuran dan juga penyelidikan kepolisian sejauh ini, korban 1 orang kah atau ada indikasi lebih dari 1 orang? Betul sekali, Mas. Ini memang dari masyarakat sebelumnya, masyarakat info di luar itunya itu bahwa pelaku sudah berkali sering melakukan hal tersebut. Kami pun tidak bisa pastikan karena memang kita belum berhasil melakukan upaya paksa atau penangkapan. Setelah kami lakukan penangkapan, kita interogasi, kita pemeriksaan penyidikan atau BAP, memang dia tidak mengakui, pengakuannya hanya sekali terhadap si SP ini. Sedangkan dia memang mengakui pernah mendapatkan tuduhan dari seseorang yang mengaku dari keluarga bahwa dia pernah melakukan keluarganya. Dan dia jawab, tidak pernah. Kami pun, selaku petugas kepolisian tidak bisa artinya membuktikan bahwa dia seringkali, karena memang kami tidak ada laporan maupun pengaduan terkait dengan permasalahan tersebut. Memang isinya betul, tapi kita tidak mudah percaya karena kita harus bukti atau ada pelaporan. Betul. Oke, baik. Bagaimana dengan kondisi korban? Saya membayangkan harus negara hadir, Pak, untuk menyelamatkan masa depan korban juga, Pak. Mengingat yang bersangkutan memiliki di bawah umur, ya? Iya, di bawah umur dan juga memiliki keterbelakangan mental. Umur masih betul sekali. Jadi gini, Bapak, Mbak Gina, kita sudah koordinasi dengan petugas PPA di kabupaten, termasuk juga dari LSM Perlindungan Anak sudah aktif lah. Beliau ini sudah aktif ke keluarganya, ke rumahnya, juga selain memberikan motivasi secara spirit untuk anak tersebut, juga memberikan bahasa kita sembako lah untuk memberikan yang bersangkutan lebih tenang menghadapi kejadian yang tersebut. Kami pun sudah koordinasi dengan kepala desanya untuk membantu kedepannya, masa depan si anak tersebut, dan dari petugas pun dari PPA di kabupaten maupun kami juga sudah ke lokasi atau ke rumah korban, dan kita juga ikut membantu terkait dengan kelangsungan si anak tersebut. Oke, kita harapkan juga ada pendampingan khusus terhadap korban. hukuman, Yang terakhir, ancaman hukuman seperti apa, Pak? Singkat saja. Oke, itu untuk perbuatan yang dilakukan itu memang kita terapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang 22 tahun 2002 terkait perlindungan anak, dan ancamannya maksimal 15 tahun, yang ayat 2 bisa 20 tahun. Kita upayakan nanti koordinasi dengan pasal biar dihukum maksimal ini seperti itu, biar tidak terjadi lagi. Terima kasih AKP Sudaryanto, Kasat Reskrim Polres Sampang. Ya, Bapak, mungkin sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi, semoga sehat selalu, Pak Kasat. Amin, sama-sama, Mbak Gina. Sukses selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.